Sobat Muda World Changers Community dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online hari ini 7 Juni 2020. Mari siapkan diri untuk memulai ibadah di rumah masing-masing. Siapkan Alkitab dan catatan serta ikut memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Shalom, rekan-rekan remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka dari surat Kolose pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rekan-rekan remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya memberikan tema dalam kebenaran firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 adalah bertumbuh di dalam Kristus. Sekali lagi, bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus adalah bagian dari suatu proses menuju kepada kesempurnaan. Kesempurnaan di dalam karakter, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Paulus menekankan bahwa pentingnya suatu kesempurnaan seorang Kristen di dalam Kristus. Berbicara tentang kesempurnaan karakter kita. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengalami pertumbuhan dan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus? Nah, sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya rindu bagikan bagi kita pada saat ini. Yang pertama, untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus, kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, teman-teman, sobat muda yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang menghendaki Kristus sebagai Juru Selamat, tetapi bukan sebagai Tuhan atas hidupnya. Nah, seharusnya kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga harus memiliki suatu sikap tunduk dan taat kepada Kristus sebagai Tuhan. Kita harus menjadikan Kristus sebagai prioritas di dalam hidup kita, amat terlebih di masa muda kita ini. Kita harus menjadikan Kristus segala-galanya, yang terpenting dan yang terutama di dalam masa muda kita ini. Nah, sobat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup kekristenan kita harus berpusat pada Kristus. Dalam arti kita harus taat, kita harus meneladani karakter Kristus, kita harus menjadi alat untuk kemuliaan Kristus. Paulus memberi contoh yang baik dari dirinya sendiri, menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam hidupnya. Mari kita melihat di dalam Galatia pasalnya yang kedua. Di situ jelas dikatakan bahwa aku
Aku hidup bukan aku hidup lagi bagi diriku sendiri, tetapi aku hidup bagi Kristus yang ada di dalamku. Jadi seluruh aspek kehidupan kita, kita harus benar-benar menjadikan Kristus sebagai fokus, prioritas hidup kita. Dia yang paling terutama dan yang terutama di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bertumbuh di dalam Kristus? Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Kehidupan kekristenan berbicara tentang suatu hubungan yang intim, yang erat dengan Allah dan sesama. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Kita harus memiliki satu hubungan yang intim, yang dekat dengan Dia, baik di dalam firman, di dalam doa, dalam persekutuan kita bersama dengan Kristus. Orang yang memiliki kedekatan atau keintiman dengan Kristus, pasti dia menyadari penuh bahwa Kristus Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan dia, termasuk di dalam masa mudanya. Kristus tidak akan pernah meninggalkan orang-orang muda yang memiliki keintiman hubungan dengan Kristus. Bahkan orang-orang muda yang memiliki keintiman hubungan dengan Kristus akan menjadi orang muda yang semakin hari bertumbuh di dalam cinta dan kasih, pengenalan yang benar akan Kristus, seperti yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam surat Kolose ini. Orang muda yang memiliki keintiman dengan Kristus, orang muda yang akan memiliki hati yang cinta akan gereja Tuhan, cinta akan jiwa-jiwa, cinta akan pekerjaan Tuhan. Mari kita tetap tinggal di dalam Kristus. Sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, sekarang banyak pergumulan yang dialami oleh gereja-gereja Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Banyak anak muda yang meninggalkan gereja. Tetapi dari Rasul Paulus pada saat ini kita belajar untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus, tetap mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai gereja di mana kita bertumbuh bersama-sama, memberi diri untuk mengasihi jiwa-jiwa, maka kita akan tinggal di dalam Kristus. Hasil kita tinggal di dalam Kristus, kita dekat dan berakar, dibangun di dalam Dia, teguh di dalam iman, serta kita hidup dalam kelimpahan ucapan syukur. Kemudian kita melihat bagian yang ketiga, bagaimana caranya kita sebagai sobat muda untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Yang ketiga, kita harus berakar dan dibangun di dalam Kristus waktu demi waktu. Berbicara tentang akar, itu adalah suatu kekuatan untuk berdiri. Sebuah pohon tidak akan berdiri kokoh bila tidak memiliki akar yang kuat. Akar pohon yang merambat ke sana kemari, itu akan menjadi sebuah ikatan yang kuat, yang kokoh, sehingga pohon itu mampu berdiri di atas terpaan angin sekencang apapun. Nah, sobat muda yang dikasihi Tuhan, jadi kehidupan iman kekristenan kita akan kokoh bila kita memiliki akar iman yang kuat, yaitu kita berakar dibangun di dalam Kristus Yesus. Mari kita berakar di dalam Kristus Yesus. Mari kita bangun kehidupan kerohanian kita. Mari kita minta dibentuk oleh Tuhan dalam karakter kita, sehingga semakin hari kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Pengenalan yang benar akan Kristus hendaknya menjadi suatu tujuan hidup kita sebagai anak muda. Kemudian kita melihat bagian yang terakhir, yang keempat. Bagaimana caranya kita sebagai anak muda bisa bertumbuh di dalam Kristus setiap saat. Yang keempat adalah kehidupan yang melimpah dengan ucapan syukur. Di tengah-tengah setiap problem, situasi yang kita alami di masa-masa sulit ini, mari kita terus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, seperti yang dikehendaki oleh Kristus Yesus di dalam kehidupan kita, seperti yang diajarkan oleh Paulus di dalam Timotius maupun di dalam Tesalonika. Mari kita belajar untuk hidup di dalam ucapan syukur. Orang
yang memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, orang yang memiliki pengenalan yang benar akan Kristus, yang dekat dengan Tuhan, dia bukan hanya mengalami pertumbuhan iman, tetapi dia juga memiliki akar iman yang kuat, yang teguh, dan dia akan belajar bersyukur kepada Tuhan dalam segala kondisi apapun, karena dia punya satu keyakinan iman bahwa Allah turut bekerja mengerjakan segala sesuatu bagi orang yang mengasihi dia. Mari masa-masa muda kita isi dengan kehidupan yang terus belajar mengucap syukur, terus isi dengan kehidupan yang terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, terus bangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Maka semakin hari kita akan mengerti rencana dan tujuannya dalam kehidupan masa muda kita. Jadilah anak muda yang berkarakter Kristus. Jadilah anak muda yang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Jadilah anak muda yang semakin hari mengasihi Kristus dan memprioritaskan Kristus di dalam kehidupan kita. Jadilah anak muda yang memiliki hati yang cinta akan gereja dan pekerjaan Tuhan. Jadilah anak muda yang mencintai jiwa-jiwa dan terus hidup memuliakan Tuhan dengan ucapan syukur. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini aku semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan.
Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Yula. Tuhan memberkati pelayan Ibu bagi kemuliaan namanya. Sobat muda, setelah kita mendengar pesan-pesan Tuhan agar kita tetap bertumbuh dalam iman, mari lakukan kebenarannya dengan sepenuh hati dan tidak menyimpang dari apa Tuhan ingin kerjakan. Mewakili pengurus dan tim multimedia WCC, kami mengucapkan selamat bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Juni 2020. Tuhan memberkati dengan umur panjang dan tetap setia melayani Dia. Mari kita akhiri ibadah hari ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai serangkaian ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami yang pada bulan ini ulang tahun. Engkau memberkati studi kami, Engkau memberkati orang tua kami, dan Engkau memberkati bangsa dan negeri kami. Kami panjatkan seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati.